Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Dolop Lovers. Nih, kita bersama Pak Dewan Muhammad Kuntara. Ya, ini Ketua Partai Nasdem Pasaman Barat bersama Bendahara Mbak Debit. Ya. Nih kalau Bang Gugun ini 28 tahun ya. Udah ketua partai lah. Ibu Debit beda tipis 29 tahun bendahara DPD Nasdem Pasaman Barat, luar biasa. Nih Bu Debit Puspita apa? Debbie Reski Sarul. Reski Sarul. Dari nama ujung namanya ingat Pak Sarul, betul ya? Betul. Papa ya. Pak Sarul di situ. Iya, mudah-mudahan Mama ditempatkan di surga jannah ya. Jadi ya, waktu jadi anak wakil bupati waktu itu, ini kesan-kesannya gimana Mbak Debit? Kesan gimana nih? Ya, maksudnya ya tentu melayani masyarakat lah ya. Waktu itu mungkin di keluarga agak agak sering jarang bertemu lah ya. Nah, karena memang dari kecil, dari TK sebenarnya udah jarang ketemu sama Oh. keluarga, karena ditinggal dari almarhum jadi wali nadari dulu awalnya. PMD kan udah banyak periode-periodenya. Dari TK udah mandiri, ditinggal sama orang tua gitu. Jadi udah biasa aja. Ya, Papa dulu pernah polisi dulu ya, Abah? Polisi dulu. Dari Aceh dulu. Aceh ya. Tapi kan SMP tuh udah jadi polisi dulu. Iya. Luar biasa. Ya, aktivitas Mami di rumah gimana ini? Siapa mungkin apa aktivitas Mami di rumah? Mami sekarang lagi ini ada komunitas merajut juga sama ibu-ibu. Ada nama komunitas kayak Ibu Soleha. Jadi masih membina-bina para ibu-ibu lah UMKM. Iya. Ya, kakak Mbak Debit anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat juga. Ya. Mbak Serli Puspita Partai Hanura. Ini Mbak Debit di Nasdem ini memang luar biasa jadi orang politik. Ini inspirasi jadi politik ini dari Papa atau dari Mama? Iya, mengikuti kayaknya. Mengikuti ya. Orang tua sudah bisa belajar dari orang tua dulunya. Iya. Karena memang basicnya dari sekolah juga kita kepemimpinan udah ada kan. Iya. Jadi ketua OSIS dulunya. Jadi udah turun lah mungkin ya dari orang tua gitu. Jadi kakak sekarang pun walaupun partai kami beda, tapi kan tetap misinya sama kan. Nggak apa-apa nanti wadahnya berbeda, tapi insya Allah lah. Insya Allah. Mbak Debit udah keluarga nih ya? Sudah. Udah anak? Anak udah ada sepasang. Alhamdulillah. Iya. Ada yang tanyain tuh Bang, acara apa nih bos? Iya, ini kita lagi roadshow bersama DPD Nasdem, bersama Ketua Nasdem Bang Guntara, dan juga di depan ada Bang Sandi tadi ya. Ini mau roadshow-nya hari ini ke kediaman Pak Asgul. Pak Asgul adalah termasuk anggota DPRD dulunya, ketua DPRD Pasaman Barat dulu, dan sebelumnya udah pernah juga anggota DPRD Pasaman, termasuk tokoh pemekaran juga ya. Sekretaris Panitia Pansus ya. Ini hebat ya, perlu diapresiasi nih, dihargai ini tokoh-tokoh pemekaran Pasaman Barat. Nah, kita mau belajar apa yang dibutuhkan Pasaman Barat ke depannya ya. Kalau kita belajar masa lalu mungkin udah pengalaman itu masa lalu ya, tapi ke depannya kita harus menyongsong itu yang lebih baiknya lagi. Tentu kita belajar apa pengalaman beliau keunggulan beliau di masa lalu, jadi kita belajar untuk masa depan. Ini kemarin Nasdem menyambangi kediaman Pak Zamri. Nah, ini beliau PJ Bupati pertama membentuk pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat pertama kali itu di masa Pak Zamri. Lalu kemarin hari Selasa Nasdem juga menyambangi Pak Samsur Rizal. Pak Samsur Rizal itu birokrat ya pernah sekretaris daerah Pasaman dan Si Junjung. Beliau adalah putra Pasaman Barat, si Tabu ya. Di banyak inspirasi dari tokoh-tokoh
masyarakat di dunia politik, dunia birokrat. Ini Nasdem menjambangi. Jadi nanti ada juga roadshow-nya ke tokoh masyarakat adat, gitu. Ada yang mungkin di Picu Adat atau tokoh masyarakat Mandailing, Jawa. Jadi semuanya akan disambangi. Ini mudah-mudahan terlaksana. Jadi partai selain Nasdem juga udah pernah melakukan roadshow. Ini sekarang Nasdem ya. Ini pola mengakar rumput itu dulunya kita mengetahui Partai Golkar, waktu itu masih 3 partai ya. Pola Golkar seperti itu dulu. Jadi sekarang mudah-mudahan seperti itu juga. Ini Nasdem partai deklarasi perubahan ya. Jadi punya ciri khas dari pusat sana, menyambangi roadshow, safari politik lah gitu. Jadi apa yang dibutuhkan di daerah Pasaman Barat, nah ini. Jadi kita besok mungkin ada lagi tokoh yang disambangi ya. Sekarang Pak Asgul Kinali, nih kita menuju Kinali ya. Nah, ya. Kalau ada referensi tokoh-tokoh masyarakat yang akan dikunjungi oleh DPD Nasdem, ya silakan komen di bawah ini ya. Jadi kita sambangi, kita mengumpulkan informasi masyarakat siapa yang mau disambangi ini. Ya. Ini hari ketiga ya, dua tokoh baru kita sambang. Ini udah banyak ilmu Pak Gugun nampaknya. Dapat inspirasi ya. Ya anak muda memang tuh kita bertanya pada yang udah pengalaman. Ya walaupun semua partai sama, tujuannya itu untuk sejahterakan masyarakat, lalu memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Jadi seperti ini yang kita maunya. Jadi bukan jelang pemilu saja disambangi masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat itu. Jadi sebelum pemilu juga harus sebenarnya, supaya ada nampak giat politik, partai politik itu ada giatnya gitu. Bukan hanya yang 40 terpilih saja yang di DPRD itu yang berkegiatan. Partai itu bergerak apanya. C1 ya, Kinali. Bahkan waktu di pasar ya, karena ada waktu malam, kurang mencekam waktu itu. Di saya itu. Penentuan Kinali. Inyak-inyaknya kan. Ya kita sambung lagi ya, ini mendekati rumah Pak Asgul Kinali. Jadi, seperti saya bilang tadi, seperti ini maunya partai politik itu. Jadi terobosan. Nantilah dapatkan kursi, target kursi itu waktu pemilu. Tapi sebelum pemilu, jauh sebelum pemilu udah mensosialisasikan kegiatan dan juga mempromosikan tokoh-tokoh. Ini hebatnya ya. Pak Zamri disambangi. Ya katanya saya merasa dihargai. Itu bahasa Pak Zamri, tokoh Pemekaran. Begitu juga Pak Samsul Rizal, yang walaupun tidak banyak berkiprah di Pasaman Barat waktu itu karena dia PNS, karena mengabdi sebagai sekda di Pasaman dan Sijunjung. Tapi ketika dia pulang, ada anak muda, ada partai yang menyambangi. Beliau merasa terharu dan terhargai. Itu saya merasa dihargai katanya. Ya kita, itu yang kita bangun. Jadi masyarakat ini bukan punya partai saja, tapi tokoh-tokohnya juga merasa ada dihargai oleh orang-orang politik di daerahnya. Itu yang maunya seperti itu, kehendak dari tokoh. Dan mudah-mudahan nanti di HUT Pasbar diundang semua tokoh-tokoh Pasaman Barat ini. Ya, kalau perlu dikasih pin ya, kasih pin emas itu ya. Iya, penghargaan ya. Oke. Ya kita aja dapat penghargaan yang 1 lembar itu, walaupun nggak bisa digadekan di BPD ya, diuangkan ke bank ya, tapi kita punya dapat penghargaan piagam gitu, rasa dihargai betul itu.
Jadi penghargaan itu yang kurang dari kita sebagai generasi muda pada tokoh-tokoh, karena nggak diajarkan oleh partai atau stakeholder yang bersentuhan dengan masyarakat langsung, ya seperti dewan itu kan bersentuhan langsung wakil rakyat. Nah itu begitu juga pemimpin kita di eksekutif juga mau juga menghargai tokoh-tokoh. Jadi masyarakat ini, yang kami inilah, Badara inilah juga, oh iya benar tokoh, benar mereka tokoh. Nah, pemerintah menghargai, legislatif menghargai mereka. Jadi ada rasa penghormatan masyarakat ini pada tokoh masyarakatnya. Itu yang kita bangun maunya. Betul. Ya, mantap. Ya, ini Mak Asgul. Luar biasa. Assalamualaikum Mak Asgul. Ya, luar biasa Mak. Ya. Ya. Ini enggak cara yang dilakukan Nasdem adalah cara-cara Golkar. Mengakar rumput gitu. Aku tahu ketawa udah di momen-momen ini ada Pak Sandi, Bin Sandi, sekretaris Nasdem ini. Ini ada. Ya Mak. Minta ke Romi nomor Masrul lah ini bonyo. Melihat di grup mana lah nomor mama mungkin mau amang Romi minta nomor Masrul mau. Bawa lah. Salah. kue Baik kalau kue baik makan kue ya. Aji pulang baik. Kecewa kau lebar bantu mati. Tidak. Awak menengah Nasdem tu. Takat dajak dulu sebuah dulu dajak. Takat sebuah dulu. Membiak foto mu dulu. Kau dulu tadi. Kecam Nasdem jual Golkar jual. Silakan. Ya. Nah, sudah lah. Baik. Kalau mau, Moi. kalau mau duduk tengah coba. aku lagi kurang selamat. Wah, bukan lebih ngurus. Silaturahmi adalah atau setidaknya ada penghargaan. Buat tengok kawan-kawan mau di Kota Padang Panjang, mau di Sutariska, setiap ulang tahun tuh ada piala penghargaan, ada pintu emasnya gini toko-toko tuh. Maksudnya di baik. Siapa jadi toko Jawa ya? Saya toko Jawa ya. Silaturahmi kita salah ya. Ya dalam kamu pun dia. Kalau pulang bersilaturahmi itu tegas gitu ketua Quran tidak bersaudara dah. Kalau mau silaturahmi ya. Ya. Kalau dari sadar ke politik, memang politik itu sabana yang politik. Kalau lagi lanjut saat pemilu mau bersilaturahmi, dia begitu. Itu tadi dulu. Ya. Itu juga. Oh, jadi kan mengikuti. Ada acara di mana di sekolah-sekolah. Karena sekolah anak-anak tuh dia papa jatuh istilahnya mudah yang itu sampai. Wah, repot saya muda. Anak muda begini gitu aja. Apa lah terangkan apa tu? Siapa? Bukan ikut tahu itu. Dato ya aku jalan Amos ini. Aku calon pemimpin Barat.
Sampai di Rame itu tuh anaknya. Kalau harus memang pasal marto harus kok bisa tentu dari kendali selesai itu. Iya. Mudah. Ya batang lah. Bukanlah coba petang ditelepon di Pak Beni itu Pak Aris dulu Siris dulu di Putar, petang telepon gua di Seko. Jawab saya mau untuk Jambi. Ambo untuk periode, bukan untuk periode kau ambo dengan secara umum lah, tidak mungkin ya. Ambo berpolitik deh. Kalau sekedar untuk ambo mendorong posisi. Sudah dijawab, kau jawab. Harus kau jawab. Masih ya kan itu Pak Boy yang sedang pikirkan di protokol nasional. Tanggal 5 Maret rakernas. Kalau Prabowo itu Pak, Prabowo itu tidak kayak jadi Pak ya. Banyak ya. Kalau kini lah Pak. Dia posisi gini kan. Kini Andika nanya. Cuman Gerindra tarim deh juga. Ketua Pasti itu. So Gerindra kalau tidak calon Prabowo, Gerindra kok bisa hilang. Promosi itu. Udah calon Prabowo bisa jadi presiden hilang nggak? Bisa. Tapi aja Nasdem kok. Yo, yang Golkar lah. Yang Golkar tidak salah. Akan mengundang. Ya. Kalau ketua Golkar ini tidak mungkin. Oh nah, itu ketua kami itu gitu Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersama Pak Asgul. Ya, pernah sebagai anggota DPRD Pasaman Barat dan Pasaman Timur sebelumnya. Juga ketua Pansus. Ketua Golkar Pasaman. Waktu pemekaran ketua Pansus. Ketua Pansus. Sekretaris Pak Yusmeri Yusuf. Sekretaris apa? Oh, sekretaris. Yusmeri Yusuf ketua Pansus pemekaran. Dan sama yang lain-lain Pak ya. DPRD pertama. Ketua DPRD pertama bersama. Dari Golkar waktu itu Pak. Ini safari politik Nasdem ke tokoh Golkar. Sebenarnya itu aja nampaknya ya. Di warna ada corak kuning juga di Nasdem ini kan nampaknya. Jadi seperti apa ya, Surya Paloh sowan ke Yusuf Kala, seperti itulah hari ini. Ini tingkat kabupatennya kan. Pasaman Barat. Rotso Muhammad Guntara. Ya, ini Pak Asgul. Yusuf Kalanya seperti itulah kalau di nasionalisnya kan, nasionalnya. Ya Pak. Setelah sekarang di Golkar, masih di Golkar Mak ya. Ini aktivitas di Golkar sebagai apa nih Pak? Di DPD, di kecamatan atau pembina apa nih Pak? Kalau kemarin cuma di telepon saja Pak Dudi. Katanya di Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Wah. Saya nggak tahu juga apakah ada. Saya selama ini setahu saya kan Dewan Pertimbangan nggak ada. Ya. Sekarang katanya di Dewan Pertimbangan. Ya. Walaupun saya sudah menyatakan mulai sekarang tidak ikut berpolitik lagi. Tidak ikut politik. Iya, iya. Nama politik itu nggak mungkin tinggal. Iya. Karena kita orang politik, tapi secara praktis kita nggak ikut berpolitik lagi. Karena kita coba sekarang merubah kondisi daerah terutama di Kinari. Saya posisi sekarang membangun plasma bersama masyarakat. Plasma Pak ya. Sawit ya Pak ya. Plasma sawit. Insya Allah sekarang sudah dibuka 300 hektar. Target saya 1.400. Karena ada pemberian dari PT LIN. HG-nya lebih kurang hampir 400 hektar. 400 hektar. Jadi inilah kebaikan dari PT LIN kepada masyarakat, terutama masyarakat Kinadi. Walaupun pembangunan ini sekarang terjadi sedikit gejolak. Karena ya namanya politik, iya, politik ya. Itu ada. Iya. Ya. Ada juga yang ragu nih Pak Asgul kalau cepat bangun plasma 1.400. Berapa kakak itu? Menjadi kepala daerah pula ini. Berapa kakak plasma ya? Iya Pak. Berapa kakak yang butuhkan itu? Iya. Ini Muhammad Guntara, ketua Nasdem, 28 tahun, muda. Nah, ini terobosan terbaru di
politik daerah Pasaman Barat. Menurut pandang Mama gimana nih, anak muda di politik, apalagi ketua partai ini, ada kegaman nampak Mama atau gimana? Atau makin apa meroket gitu kan? Saya waktu mendengar nama Guntara, saya nggak tahu, rupanya anak sahabat saya kan, Guntara ini. Manu Sendiri itu sahabat saya mulai dari kami SMA. Beliau back saya tuh back satu, saya dulu di sayap kiri. Beliau tahu kali itu. Jadi, wah terkejut juga saya, ini berbahaya nih untuk Pasaman Barat. Berbahaya. Karena saya lihat cukup merakyat. Ini bagus. Ya. Kita ini yang kita dorong masyarakat, ya tokoh-tokoh kita kan. Karena kita bagaimanapun juga darahnya Nasdem ini juga ada. Ya. Karena Nasdem dengan Golkar ini sebenarnya satu orang itu. Iya. Tapi yang namanya politik, ya harapan kita ya, terutama kepada kawan semua, mari kita dorong Pak Guntara ini, supaya Pasaman Barat ini berpolitik itu hidup nanti kan. Ya. Nih, saya bagus Pak. Bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Ya. Pak Yuni Sandi, sekretaris muda juga Pak. Ya itulah. Ya, Mbak ini kelebihan ini. Lebihan Mbak David Bendara. Putri sekretaris Nasdem di provinsi itu teman sahabat saya itu. Kirim salam nanti Pak Hermaisa Pak Datuk. Kamu itu teman sahabat dekat saya dulu waktu di Golkar. Beliau tahu sekali dengan saya. Mbak David putri Mak Datuk Sarul, Pak. Salam dulu. Salam dulu. Kakak saya anak-anak kawan. Iya. Cantik juga. Iya. Kebongkar Mak ya. Perkiraan Bob. Heeh. Di Spampe siapa anak? Ya apa keluarga Pak Zamri itu? Iya mungkin ya. Rupanya ponakan awak Siko nih. Anak kakak. Ya bagus lah. Bagus. Jadi hebat nih. Pak Datuk ini tokoh yang sangat diidolakan juga di Kinadi ini. Iya. Nama Pak Tasarul itu ya. Iya. Karena orang Kinadi, beliau ini satu-satunya tokoh yang mampu membangkitkan gairah di perekonomian terutama di bidang kebun sawit ini. Tokoh pembangun sawit di Kinadi terutama. Terintis lah ya. Karena beliau ini dengan kakak saya Zainul Bahri yang pertuan pertama, yang pertuan itu dekatnya luar biasa. Yang membawa Pak Datuk Sarul dari Aceh ke Pasaman Barat ini dulu kakak saya itu Zainul Bahri, kakak kandung saya. Yang pertuannya, yang dulu yang sebelum itu ya. Engkau Om menantu Haji Sarman semua itu. Wah, Pak Yuni Sandi ya. Ya. Kita harus merangkul ya dari seluruh lapisan. Ya. Apalagi beliau ini tahu sekali saya ini. Pak Joko. Terakhir Pak Joko di Bamus ya. Bamus Nagari, Kota Baru. Ya, luar biasa. Pokoknya Kota Baru seperti putih. Ya salah pokok kunyang kok. Iya betul. Mana kesan kita Pak? Ya. Karena kondisi Pasaman Barat yang kita lihat akhir-akhir ini rawannya dari segi perkebunan. Cuman kunci perkebunan inilah yang sebenarnya harus tahu kita. Kalau saya melihat kunci kenapa terjadi ribut ini, ini yang nggak pernah digali. Saya kemarin ada didatangan oleh kawan dari Jakarta, saya sampaikan penyebab terjadinya keributan masalah kebun di Pasaman Barat hanya satu yang belum pernah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Adat. Karena di mana-mana sekarang sudah terjadi dua. Dualisme. Istilahnya matahari dua. Ya matahari dua. Dualisme. Ini mau nih kalau ada orang perusahaan tahu nih kesempatan bagi orang perusahaan memanfaatkan ini. Ya, DPD-nya masuk. Jadi saran itu nanti kepada Pak Guntara. Ya. Inilah salah satu yang harus diterobos. Jangan ada dua lagi matahari itu terbit. Di Pasaman hampir dua. Coba lihat. Cipampat dua, Kinali dua. Sampai ke bawahnya dua semua. Sampai ke nenek mama dua. Nenek mamaku ada dua. Ya, itu awal-awal. Makanya siapapun bupatinya menyelesaikan persoalan kebun di Pasaman Barat
Kalau tidak kita ada ini kita kejar dulu. Cuma lihat sekarang kan orang lari ke gubernur. Saya lihat kemarin ada surat gubernur ke DPRD. Itu memperuncing lagi itu. Peruncing lagi itu. Memperuncing. Nggak menyelesaikan masalahnya, memperuncing. Makanya ada kemarin datang pada saya, katanya kok ribut sekali Pak Asgul, mantan ketua apa menjawab. Dia ada satu saya bilang. Ada tidak pernah serius pemerintah daerah menyelesaikannya. Mulai dari gubernur sampai ke bupati. Itu mudah-mudahan di Nasdem bisa ya kemarin kemarin pemerintah daerah yang dualisme itu diundang ya kemarin di rangkul kita semua. Kalau masalah gala itu biasa cuma masalah jatah yang bertikai ini jatah itu yang harus bagi lah tuh. Dan intinya pemerintah jadi ikut campur sana. Itu yang penting. Itu yang penting. Masalah masukan ini mama masalah masukan ini mama ini kok bang kamu ikut kok membuatnya baru ikut kan dia jangan main itu ayo cuman sebagai kita orang politik kena dari ya kita apa dulu Pak kemarin bukan dua tua karena kita mencari masa yang banyak ini berbeda kalau kita ingin menyelesaikan tentu harus di ibarat malah sama malah boleh malah dulu nggak sama dia ini kedua dah harus cuma untuk dicari benar-benar tentu kita harus mencari akarnya dulu kan nyujuan kemasukan tadi setelah nan baru pun muncul masukan alam mau hilang rezeki itu si Marajo pernah dulu datuk beliau orang kayak kita dulu ya Pak kita lanjut Pak tambahan narasinya Pak. Kemarin Nasdem, Pasaman Barat, Pak Guntara, sama Pak Yuni Sandi, Pak Ebit dan rombongan pengurus lainnya menyambangi Pak Zamri, lalu menyambangi Pak Samsul Rizal, sekarang Pak Asgul. Ya. Kalau Pak Zamri kesannya ada 3 tuh, kalau jadi pemimpin yang tingkat di kabupaten katanya ada pengalaman pendidikan ilmu dan budget modal kos lah lalu ada 3 kalau Pak Samsul Rizal menambahkan komunikasi bisa berkomunikasi dengan segala lini pemimpin itu maunya kalau tambahan dari Mama mungkin ada lagi mungkin. Jadi apa yang disampaikan oleh senior kita tadi itu tepat sekali kan. Memang seorang pemimpin itu butuh komunikasi, kemudian mengarahkan ke pendidikan. Tapi yang penting sebelum jadi pemimpin kita tuh orang politik. Yep. Kalau orang politik ini kuncinya kalau saya melihat kita harus pandai merangkul dari segala lini. Ini rangkullah dari segala lini. Ya seperti hari ini mulai itu ini yang saya lihat ini. Ya. Kemudian manfaatkanlah peluang-peluang yang ada selagi kita memegang partai politik. Kalau yang tadi itu pendidikan itu udah pasti ada yang ngurus. Ya. Tapi politik ini memang tidak mudah. Dia tidak membutuhkan orang kaya, tidak membutuhkan orang cerdik, hanya yang dibutuhkan adalah orang lihai, pintar ya. Ya mudah-mudahan di utara ini ada ya. Ini pesan saya kan. Pertama pandai-pandailah mencari peluang, memanfaatkan segala lini sebagai saran kepada tokoh politik. Ya, terima kasih. Ya, bergeser ke pandang Mama tentang daerah lagi. Kabupaten. Tadi kita memandang Nasdem, Golkar dan politik. Nah, ini apa yang kurang atau yang harus diterobos? Kalau saya lihat dengan percaturan kondisi sekarang di daerah Pasaman Barat, memang seorang tokoh politik yang pertama tentu harus bisa merangkul dulu semua tokoh-tokoh yang ada di Pasaman Barat. Salah satu yang dilakukan oleh Guntara sekarang dan ini bagus. Akulah kita masukkan, walaupun masukannya itu menurut kita nggak tepat, tapi kita hargai.
bawalah duduk bersama. Apalagi beliau ini juga di DPRD. Kita bikinlah peluang-peluang dan teroboslah. Itu menurut saya yang paling penting untuk kita di Pasaman Barat. Dan yang kedua, pesan saya tadi, karena sudah duduk di DPRD, persoalan Pasaman Barat ini harus tahu kita, harus tampak keinginan kita untuk menyelesaikan. Kalau nanti percuma saja apa sambungnya dulu jadinya sih. Kan dengan Pak Bupati ada sekarang kan orang berperangkat itu juga. Siapapun bupatinya Pasaman Barat kamu dikujuhnya sih. Padahal sebenarnya berarti stagnan, Pak ya. stagnan. Saya mau menanyakan pertanyaan lagi, apa keunggulan sekarang? Tapi udah terjawab stagnan ya Pak ya. Saya pertegas Pak, apa keunggulan pemimpin yang sekarang Pak? Kalau kelebihan Pak Amswadi selaku pemimpin saya melihat sekarang, beliau sekarang merangkul tokoh-tokoh agama. Pendidikan di segi agama belum coba masuk di segi agama. Ini saya lihat satu keunggulan beliau. Ya. Kemudian yang belum masuk beliau, walaupun dia sudah masuk menurutnya, tapi kalau saya lihat belum persoalan masalah perkebunan ini bukan ada kemajuan. Saya lihat semakin mundur, saya lihat penyelesaiannya. Ya, saya salah set mungkin. Nah, jadi mungkin beliau kalau bisa pesan kita, Ya. dia harus banyak mungkin berdialog kepada tokoh-tokoh di daerah itu. Kemudian jangan berat sebelah. Yang berat sebelah ya. Tadi yang kami bilang tadi, karena semuanya itu tergantung pada kebutuhan saya lihat. Ditolonglah, karena kalau tidak cepat kita atasi, gejolak ini akan semakin besar. Di Sumatera Barat ini yang akan terjadi gejolak besarnya itu ya di Pasaman Barat. Sengketa agraria. Sengketa agraria ini. Karena ini sudah ada saya lihat kan, Air Bangis, kemudian di mana tuh di Tanglingkin, Aye Gadang ya. Aye Gadang, Kapar, Kinali. Termasuk NPE Bang. Ya itulah betul kan. Jadi bukannya mengarah kepada penyelesaian, saya lihat kan, saya makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena itu tadi benang merahnya itu nggak dia cari, hanya dia cari kulitnya saja kan. Jadi ini salah satu. Bukan kita katakan tidak jalan di tempat. Pak Oswadi bagus. Karena pendekatannya saya lihat dari segi agama. Ya, tokoh-tokoh agama ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan dengan itu nanti sentuhan agama ini masyarakat ini kan lunak kan. Itu saya lihat Pak. Kalau menilai sosok Guguntara, Pak mungkin lihat berapi-api kalau di Dewan ini. Sebelum itu mungkin ada juga anggota Dewan yang berapi-api bergelora. Jadi kalau penilaian Mama gimana ini? Saya kan sering mengikuti anggota-anggota kita anggota Dewan. Ya. Karena kita mungkin selaku orang tua lah gitu, nggak sekarang kan tokoh tua lah. Walaupun dalam bacaan sih kita Ya. sudah masuk 60 ke Tuhan. Sudah wajar kita melihat. Memang anggota Dewan kita sekarang ini banyak yang bagus. Ya, bagus. Terutama yang saya pantau nih Pak Bentara ini. Terpantau juga dari Kinali, Mak. Padang 7 sana, Mak ya. Satu-satunya tokoh muda. Dulu saya pernah dikatakan salah satu ketua partai termuda di Sumatera Barat. Tapi umur saya sudah ada 30. Ini 28 baru. Ini 28 kan? 230. Saya pernah jadi ketua partai termuda di Sumatera Barat. Umur saya sudah 30 lebih, waktu itu sudah masuk 31. Ini beliau umur 28 kan? Lebih bagus daripada saya. Tantangannya lebih berat, Mak. Oh iya. Karena Nasdem sebenarnya melihat saya Pak Surya Paloh itu orang yang cukup bagus, dicintai masyarakat, dia punya media massa yang sangat terkenal ya, Metro TV ini. Metro, ya. Utara tinggal memanfaatkan aja. Ya. Pak Surya Paloh itu semua timnya saya lihat, saya pernah coba aja. Orang tuh pernah datang Metro TV, pernah datang ke rumah saya dulu. Waktu saya dekat dengan Pak Surya Paloh. Jadi ini kuncinya Utara harus kita pintar dengan Blow up-nya ya. Tidak segan-segan mengucurkan dana untuk kita. Saya dua pernah tahu. Kalau saya ceritakan berapa saya pernah dapat duit di Surabaya, padu saya ceritakan. Pernah keciprat juga kita, Mak ya. Jadi ini mungkin Utara ini kesempatan. Iya. Apalagi orang tua beliau dikenal Kenal ya. salah satu tokoh yang sangat disegani di Pasaman Barat. Ya, referensi minta Mama nih.
Ini udah 3 tokoh. Ini siapa lagi mungkin yang patut dan sepatutnya disambangi oleh Guntara dan kawan-kawan Nasdem ini? Saya terima kasih dulu kepada Pak Guntara dan kawan dari Nasdem ya yang telah memang. Tapi menurut saya Guntara harus bisa mendekati tokoh-tokoh seluruh kecamatan di Pasaman Barat. Jangan dulu kita lihat ini tokoh yang hebat, ini tokoh yang tidak. Yang penting kita mengetahui melalui wakil-wakil kita atau tim-tim kita di kecamatan. Pasti dia akan mengatakan ini tolong temui. Kapan perlu di kecamatan itu lebih dari 1. Lakukan seperti ini. Ini show yang bagus. Kalau ini saran saya, mudah-mudahan ini tokoh muda yang sangat jarang dicari, digagah lagi kan. Partai ini jangan main kalau kita gagah, punya apa namanya itu power yang bagus, wah dicari orang. Tapi kita hati-hati juga. Orang gagah ini bisa apa dia good. Ada pula godaannya ya Pak ya. Iya. Jadi kita berharap salah satu pimpin partai yang agresif ya. Baik di dewan maupun di masyarakat. Kita doakan salah satu Nasdem ini bisa berjaya di Pasaman Barat kan. Kalau bisa besok ini, kalau partai Nasdem menang di Pasaman Barat, tentu beliau sudah boleh dikatakan menjadi ketua DPRD yang pertama. Sesudah itu bisa aja jadi bupati atau wakil bupati dulu. Ya. Kalau kita korek-korek Golkar, Mak, yang muda akan maju ke depan siapa nih, Mak? Golkar ini mungkin karena sudah pengalaman, sudah orangnya sama-sama pintar semua. Susah gitu. Orang pintar-pintar doa, udah senior, udah pengalaman. Jadi udah pintar, termasuk Dodi ke toko Golkar pintar. Kepintarannya kok bisa Nasdem mengajak beliau? Ditungguin, Mak. Ditungguin nih si Mangundarjo. Ya, itu kehebatan Dodi. Bisa orang partai di luar Golkar membawa dia. Kenapa Golkar tidak memanfaatkan? Saya pun nggak cemburu. Nah, nunggu jadwal, Mak, schedule. Ini Nasdem dulu kayaknya. Kalau koran nggak laku sekarang. Mungkin jarang dikenali, mungkin salah satu saya nggak di Mauran, saya satu yang berlangganan koran. Kalau daerah lain nggak ada. Kalau dulu, sekarang yang paling banyak dibaca orang ya medsos di online nih. Jadi Guntara salah satu saya lihat kepintaran beliau. Pintar beliau bisa mengajak orang Golkar. Aku kalau ya kalau Mbok ini mungkin ada clue juga yang pasangannya maunya ini orang Golkar. Tapi ini bagus, mudah Nasdem bagus. Bagus ya. Dan saya melihat ada bisa partai Pak Dodi bisa dehidrasi. Jadi yang pertama adalah ya Pak. Tentu ucapan terima kasih kepada Pak Guntara. Saya kemarin tersanjung saya ditelepon beliau nih. Ya. Rasanya saya ini rasa tidak ada lagi yang memperhatikan rupanya beliau ini cukup luar biasa kan. Ya tadi banyak teman-teman saya, saya nggak bisa keluar karena hari-hari saya itu di PT Lini. Karena apalagi sekarang gejolak kinali ini ya, udah pasukan Nasdem itu kurang rancang agak ketua. Udah sukses. Ini kunjungan ketiga Partai Nasdem Pasaman Barat ke tokoh-tokoh. Sekarang di rumah Pak Asgul. Ya, gimana Ketua? Alhamdulillah pada siang hari ini adalah kunjungan ketiga Partai Nasdem. Roadshow saya bersama Sekretaris Bendahara beserta pengurus mengunjungi kediaman tokoh senior. Ini merupakan Ketua DPRD pertama Kabupaten Pasaman Barat setelah pemekaran adalah Bapak Anda Asgul,
Karena kita tahu masukan, kritikan, saran dan pesan para senior ini menjadi ladang ilmu bagi kita, menjadi modal bagi kita. Karena kita butuh itu, butuh kritikan untuk membangun suatu kabupaten dan membangun jati diri kita. Kita tidak bisa sendiri, kita butuh masukan-masukan dari orang lain. Ya, ini tanggapan Bapak Pak Asgul. Memang betul apa yang saya katakan, karena beliau ini saya lihat selalu menghargai tokoh-tokoh. Apakah tokoh itu betul-betul tokoh dia atau tidak, tapi oleh beliau ini sangat yakin ini merupakan dampak yang positif terhadap partai, terutama itu Partai Nasdem. Itu harapan kita, Nasdem ini salah satu partai nanti yang bisa menjadi tonggak untuk pembangunan bersama Barat. Itu harapan kita, Pak. Dan atas beliau ke rumah kami, ke kediaman kami sangat berterima kasih dan sangat tersanjung sekali karena beliau tampaknya betul-betul melihat kondisi Pasaman Barat yang sangat membutuhkan masukan dan kritikan, terutama tentu dari tokoh-tokoh yang pernah berbuat di Pasaman Barat. Mungkin itu Pak Dodi, terima kasih.